Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen kami, Bapak Syaifuddin Zuhri, MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Papar. Yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA 1 Papar Kediri yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya lah dapat hadir pada acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Muhammad Khalid Zabiri dari Prodi Sistem Informasi yang akan menjadi MC untuk acara hari ini, membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Selanjutnya pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Pelaksana, sesi foto bersama, materi problem solving, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Bismillah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh rekan kami yang bernama Brilian Putra. Thomas. Di sini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mas Saan. Selanjutnya adalah acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kami persilahkan untuk rekan kami Ahmad Iza untuk menyambut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Saifuddin Zuhri, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Papar Kediri. Yang saya hormati teman-teman para siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Papar Kediri selaku peserta acara sosialisasi, dan yang saya banggakan teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acaranya dengan sangat baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya serta inayahnya kita semua bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk menghadiri acara sosialisasi ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik yang berbahagia, saya selaku perwakilan dari panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan adik-adik meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi ini. Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk mensosialisasikan dan memberikan motivasi kepada adik-adik SMA Negeri 1 Papar Kediri mengenai problem solving dalam mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan sangat berguna untuk adik-adik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada kehidupan di sekolah, kehidupan sehari-hari, maupun pada kehidupan perkuliahan yang akan dijalani oleh adik-adik nantinya. Untuk dapat meningkatkan keahlian dalam problem solving, ubahlah pola pikir yang adik-adik miliki. Pandanglah bahwa masalah bukanlah suatu beban, melainkan tantangan yang diperlukan untuk dapat bertumbuh. Dengan begitu, adik-adik tidak akan merasakan stres dalam menghadapi suatu masalah dan agar lebih mudah menganalisa untuk menemukan solusi yang tepat. Kemampuan pemecahan masalah berhubungan erat dengan berbagai keahlian lainnya, yaitu seperti kemampuan mendengar, meneliti, kreativitas, menganalisa, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Kemampuan problem solving ini memang sebaiknya harus adik-adik miliki agar dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Sungguh besar harapan kami selaku panitia penyelenggara acara sosialisasi dengan diadakannya acara ini adalah semakin menambah informasi serta pengalaman yang bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung agar acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Akhir kata dari saya selaku Ketua Pelaksana, mohon maaf sebesar-besarnya apabila atas penyambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Oke, demikian sambutan dari perwakilan panitia kami. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh rekan kami, yaitu Rizky. Untuk Mas Rizky, silakan.
Ya, sebentar guys. Itu nggak terdengar. Oke, demikian sambutan perwakilan. Selanjutnya untuk sesi foto bersama akan dipimpin oleh rekan kami, Brilian Putra. Monggo, Mas Aan. Untuk siswa-siswi diharapkan on cam ya. Kita mau ada sesi foto bersama. Halo, apa dengar suara saya? Mohon siswa-siswi untuk on cam ya. Kita ada sesi foto bersama. Yuk teman-teman bisa jam sebentar. Maaf ya. Tes, tes, tes. Halo, tes. Masuk, Mas. Baik, terima kasih.
Di sini tanpa berlama-lama kita akan masuk ke inti materi, yaitu tentang materi problem solving yang akan disampaikan oleh Mas Firman. Gimana Mas Firman? Sudah siap? Siap, Mas Rizky. Di sini nanti teman-teman boleh bertanya pada sesi tanya jawab dan bisa open mic dan chat Zoom apabila terjadi mic-nya tidak dapat dipakai. Dan untuk link absensi akan saya bagikan pada sesi akhir. Baik. Waktu dan tempat Mas Firman saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya sayangi teman-teman siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Papar Kediri. Oke, Mas. Di sini saya akan memberikan sedikit sosialisasi tentang problem solving. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan, nama saya Firman Pratama, saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2020 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Boleh dilanjut, Mas? Sebelum kita mengupas apa itu problem solving, kita bahas terlebih dahulu tujuannya. Apa sih tujuan dari problem solving itu? Baik, tujuan dari problem solving yang telah saya rangkum yaitu bagaimana cara kita menerapkan metode-metode atau langkah-langkah dari problem solving ke dalam masalah yang kita hadapi. Karena problem solving dapat melatih kita untuk memikirkan solusi-solusi terbaik yang akan kita gunakan untuk melakukan pemecahan masalah. Next, Mas. Oke. Jadi di sini ada pengertian dari problem solving itu sendiri. Menurut para ahli yang telah saya cantumkan, yaitu dari Marzano, pada tahun 1988, beliau berpendapat bahwa problem solving merupakan salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Dan ahli Wigglesworth pada tahun 1974 berpendapat mendefinisikan problem solving sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Jadi jika kita tinjau dari kedua pernyataan itu, dapat kita simpulkan bahwa apa sih sebenarnya problem solving itu? Next, Mas. Jadi, problem solving merupakan sebuah proses berpikir secara logis untuk memecahkan permasalahan yang berdasarkan kemampuan yang kita miliki, berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Karena dasar untuk melakukan solusi adalah kemampuan yang kita miliki. Next, Mas. Kemudian tadi saya menyinggung berpikir secara logis. Apa sebenarnya berpikir secara logis? Berpikir itu sendiri adalah merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari sudut pandangnya akan sesuatu atau akan sudut pandang untuk sudut pandang akan sesuatu hal. Itu yang bisa dikatakan berpikir.
Kemudian untuk logis. Logis sendiri merupakan bentuk kata dari logika sebenarnya. Logika juga logika dapat berupa ilmu pengetahuan ataupun kondisi yang masuk akal. Itulah yang dinamakan logika. Jadi berpikir secara logis dapat kita sebutkan yaitu bagaimana kemampuan untuk menarik kesimpulan yang berdasarkan logika. Logika dapat berupa ilmu pengetahuan atau kondisi yang masuk akal. Next, Mas. Berpikir secara logis menjadi penting karena menjadikan ilmu pengetahuan atau fakta sebagai dasar untuk bertindak. Jadi sebagai alasan untuk bertindak. Next. Kemudian kita problem solving tidak terlepas dari masalah. Sebenarnya apa itu masalah? Atau apa sih definisi dari masalah? Baik, next, Mas. Menurut ahli yang telah saya cantumkan, yaitu Stanford pada tahun 1999, beliau berpendapat bahwa masalah merupakan kondisi di mana kita harus mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. Maksud dari penelitian itu sebenarnya apa? Jadi maksudnya itu jika kita dihadapkan pada suatu kondisi, namun kita bisa menemukan jawaban secara langsung, itu bukan dikatakan bahwa kita sedang memiliki masalah. Namun jika kita dihadapkan pada suatu kondisi dan kita belum menemukan jawabannya, maka bisa dikatakan kita sedang memiliki masalah. Dan saya kira semua orang setuju bahwa masalah yang kita hadapi ingin secepatnya terselesaikan. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan metode-metode problem solving sebagai penunjang atau alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Next, Mas. Baik, metode-metode atau langkah-langkah problem solving itu sendiri. Yang pertama ada identifikasi masalah. Kenapa harus mengidentifikasi masalah? Karena pemahaman mengenai permasalahan yang lebih spesifik sangat penting. Sangat penting untuk apa? Sangat penting untuk memulai langkah awal dalam mencari solusi yang tepat. Setelah itu, langkah selanjutnya mengumpulkan fakta dan data. Fakta dan data bisa berupa pengalaman dari orang lain atau pengalaman dari pribadi dan realita yang ada dan lain-lain yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam pengambilan solusi. Next, Mas. Langkah selanjutnya kita mencoba merangkai solusi yang terbaik, yaitu dengan berdasarkan fakta dan data yang telah kita kumpulkan dari langkah sebelumnya, dan kita mencoba menyusun solusi yang tepat dengan mempertimbangkan seberapa besar resiko yang jika kita mengambil solusi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan eksekusi dari rencana yang telah dari langkah sebelumnya. Dalam melakukan eksekusi, sebaiknya jangan ragu-ragu dan harus percaya diri, karena jika masih tidak percaya diri atau ragu-ragu, maka kita perlu
meninjau ulang rangkaian solusi yang kita susun sebelumnya. Dan jika pokoknya pada saat melakukan eksekusi harus berani dan bertindak, dan jangan pikirkan resikonya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil di sini maksudnya adalah mengevaluasi bagaimana keberhasilan dari solusi yang telah kita susun dan telah kita eksekusi sebelumnya. Jika solusi yang dilakukan dirasa belum cukup untuk menyelesaikan masalah, kita perlu mengulanginya lagi dari langkah-langkah dari awal. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi di langkah pertama kita belum tahu spesifik permasalahannya seperti apa, mungkin juga fakta dan data tidak begitu real. Pokoknya setelah mengevaluasi hasil, jika dikira belum memenuhi pemecahan masalah, kita perlu mengulangi langkah dari awal. Kemudian jika solusi dirasa tepat, solusi dirasa tepat yaitu di mana permasalahan yang kita hadapi benar-benar terpecahkan atas solusi itu, maka problem solving dapat dikatakan membantu dalam penyelesaian masalah. Next, Mas. Kemudian untuk tips meningkatkan kemampuan problem solving, tips untuk meningkatkan kemampuan problem solving, yang pertama bisa mengubah pola berpikir. Jadi bagi teman-teman yang belum menggunakan pikiran logika atau logis dalam menyelesaikan masalah, sebaiknya itu dihilangkan. Karena pemecahan masalah perlu pikiran-pikiran konkret atau pikiran-pikiran kenyataan, tidak mengada-ngada. Tips kedua yaitu perbanyak wawasan pengetahuan. Memperbanyak wawasan pengetahuan ini sangat berperan penting dalam melakukan langkah-langkah problem solving karena sebagai bekal atau sebagai pengalaman dalam menyusun rangkaian solusi. Wawasan pengetahuan bisa berupa literasi, pengalaman, relasi dengan teman-teman, dan lain-lain. Dan untuk tips terakhir, yaitu kita memulai latihan untuk penyelesaian masalah. Di sini maksudnya kita tidak mencari-cari masalah, namun kita bisa mulai latihan penyelesaian masalah dari masalah yang kecil, sehingga kita dapat terbiasa jika ada masalah baru yang muncul. Next. Oke, selanjutnya adalah manfaat problem solving. Seperti yang saya katakan sebelumnya, problem solving memberikan manfaat. Yang pertama yaitu melatih kepercayaan diri. Kenapa memberi manfaat melatih kepercayaan diri? Karena masalah yang kita hadapi, permasalahan yang akan datang, itu jika tidak
dilakukan solusinya, atau jika kita takut untuk menghadapi masalah itu, maka masalah-masalah lain akan timbul. Jadi masalahnya akan bertumbuh. Sehingga setiap masalah apapun, sekecil apapun masalah, kita harus percaya diri untuk mencoba melakukan pemecahan masalah. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu bertindak secara sistematis. Bertindak secara sistematis ini maksudnya adalah kita bertindak sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Tidak mengada-ngada dan ada dasarnya. Seperti itu. Next. Manfaat berikutnya adalah memiliki dasar untuk bertindak. Seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki dasar untuk bertindak bisa berupa pengalaman, fakta, terus pikiran logika, pikiran logis, itu bisa sebagai dasar. Dan manfaat selanjutnya yaitu melatih berpikir secara logis. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya di awal, pikir secara logis itu penting. Karena kita butuh pikiran-pikiran konkret atau pikiran-pikiran yang masuk akal. Baik, selanjutnya manfaat terakhir yaitu melatih pengambilan keputusan atau decision making. Kenapa itu menjadi manfaat? Karena pada langkah-langkah problem solving yang menyusun solusi, kita menimbang seberapa besar resiko yang akan kita ambil untuk diterapkan kepada permasalahan yang kita hadapi. Itu merupakan sebuah contoh dari pengambilan keputusan. Apakah keputusan kalian tepat atau tidak tepat, itu akan kita tahu di selanjutnya. Next, Mas. Baik, teman-teman. Saya kira yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan. Semoga kalian bertambah wawasannya tentang problem solving, yaitu saya harap kalian sudah tahu tujuan dari problem solving dan definisi problem solving dan definisi masalah itu sendiri, dan langkah-langkah problem solving, manfaat serta tips meningkatkan kemampuan problem solving. Next, Mas. Baik, teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa dibantu oleh Mas Rizky. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, silakan bertanya melalui chat Zoom atau open mic langsung. Mungkin Kak. Mungkin bisa bertanya tentang permasalahan di sekolah atau di luar sekolah juga boleh. Ayo teman-teman, bebas ini. Mas Rizky, teman-teman juga bisa bertanya tentang kehidupan di kampus juga kok. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan atau ada yang kebingungan.
Kalau mic-nya rusak bisa chat lewat chat Zoom. Mungkin dari perwakilan kelas, ketua kelasnya mungkin bisa boleh bertanya. Baik, ada satu pertanyaan dari Dia Ananda 12I1. Kak, saya mau nanya, bagaimana meningkatkan skill problem solving organization? Baik, Mas Firman, bisa dijawab? Ya, baik. Jadi, jika saya lihat dari pertanyaannya, sebenarnya ini sedang mengikuti organisasi atau OSIS mungkin. Jadi, dalam sebuah organisasi kan kita tidak bekerja sendirian. Maka menurut saya kita harus perlu mengetahui masalah terlebih dahulu yang dihadapi oleh organisasi itu sendiri. Apa paham poin saya? Jadi kan di organisasi kita tidak bekerja sendirian. Biasanya di dalam organisasi jika kita menghadapi permasalahan itu kita diskusikan bersama-sama dengan anggota organisasi itu sendiri. Menurut pengalaman saya juga dulu SMA mengikuti organisasi, namun bukan organisasi OSIS, organisasi yang berada di sekolah saya. Pengalaman saya waktu itu kita dihadapi oleh permasalahan,
Namun namun saya tidak bisa bercerita tentang permasalahannya. Langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman dan saya waktu itu yaitu kita mengadakan rapat untuk mencarikan solusi yang tepat waktu pada masalah waktu itu. Saya kira seperti itu untuk Dea Ananda. Bagaimana problem solving di organisasi? Apakah menjawab atau belum? Boleh saya diberi feedback atau tanggapan? Gimana Kak Dea, apakah sudah cukup? Apa masih ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih Kak Dea. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Baik, saya kira sudah cukup untuk sesi pertanyaan. Untuk teman-teman bisa mengisi link di Google Form yang saya kirim di chat Zoom. Batas waktunya sampai 1 jam, jadi sekitar jam 10. Teman-teman silakan mengisi di Google Form yang saya bagikan di chat Zoom sampai jam 10. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup atas partisipasinya teman-teman. Sekalian saya harap ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan kurang lebihnya perkataan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. Mas, Waalaikumsalam silakan Mas warahmatullahi Darel dilanjut. Oke, tibalah kita di akhir acara kali ini. Bapak dosen dan Bapak Ibu guru SMA N1 Bapar yang kami hormati dan siswa-siswi SMA N1 Bapar yang kami banggakan. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara sosialisasi problem solving kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA N1 Bapar. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
Silakan teman-teman bisa meninggalkan Zoom dan mengisi link absen. Terima kasih atas partisipasinya.